cek kesehatan gratis ini adalah bukti bahwa negara itu hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk menciptakan generasi emas, salah satunya itu anak bukan hanya diberikan akses pendidikan, tapi juga harus disehatkan. Masalah kesehatan dari anak-anak kita ini ternyata luar biasa. Ada yang kelebihan gizi, obesitas, ada yang kekurangan gizi, anemia. SD itu ada 13 pemeriksaan, SMP itu ada 15 pemeriksaan, SMA itu ada 14 pemeriksaan. Dan ini semua berdasarkan klaser umur dan tingkat prevalensi penyakitnya. Ini memang intinya adalah cek kesehatan gratis ini no one left behind. Jadi semua tanpa memandang status ekonomi, semua berhak mendapatkannya. Tapi untuk Halo Sobat Tirto, balik lagi bareng aku Rani di podcast For Your Politics yang muda yang berpolitik. Nah, pada kesempatan kali ini akan ada pembahasan yang menarik nih mengenai program cek kesehatan gratis yang diinisiasi oleh pemerintah pada tahun 2025. Tentunya aku nggak sendirian, tapi udah ditemenin sama narasumber yang istimewa banget nih. Ada Mbak Caca Anissa di sini. Boleh say hi dulu Mbak Caca? halo semuanya. Oke, nah Mbak Caca ini merupakan tenaga ahli dari kantor komunikasi kepresidenan ya gitu Mbak. Boleh langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya Mbak. Ini pertama kali datang ke Tirto atau gimana Mbak? Pertama kali datang ke Tirto, tapi sering baca ya. Oke, langsung aja mungkin ya Mbak ya mengenai program cek kesehatan gratis itu kalau boleh dijelaskan terkait dengan latar belakangnya mungkin seperti apa, karena kan setauku itu secara keseluruhan sudah diimplementasikan sejak Februari 2025 lalu kan gitu. Betul. Ini kalau kita bercerita mengenai cek kesehatan gratis ini bisa panjang sekali ya, tapi kalau misalnya dipersingkat bahwa cek kesehatan gratis ini adalah bukti bahwa negara itu hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat atau rakyat. Karena ini juga udah amanat undang-undang, pasal 28H sudah jelas dituliskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Balik lagi nih, ini merupakan janji kampanyenya dari Pak Prabowo Subianto yang ingin memberikan pelayanan kesehatan yang gratis atau tanpa berbayar. Dan ini juga masuk ke dalam program hasil terbaik cepat Pak Presiden atau disebutnya PHTC atau Quick Wins yang kedua. Jadi PHTC yang pertama itu kan makan bergizi gratis, yang kedua ini cek kesehatan gratis. Sudah launching sejak 10 Februari 2025, 6 bulan berselang ada terobosan baru nih. Cek kesehatan gratis nggak hanya kita bisa gunakan atau langsung datang puskesmas, tapi ini akan jemput bola atau Kementerian Kesehatan jemput bola ke sekolah supaya capaian secara angka ini bisa lebih banyak yang dijangkau. Jadi cek kesehatan gratis untuk anak sekolah dilaksanakan launchingnya di 4 Agustus kemarin dan sampai dengan hari ini datanya luar biasa loh ya, sudah menjangkau total peserta anak sekolah atau murid ini 97.833 anak. Jadi dalam beberapa hari saja ini sudah hampir 100.000 ya. Sementara untuk data secara keseluruhan dari launching Februari hingga sekarang untuk cek kesehatan gratis ini 18.219.465.000 per orang. Ini bukan sekedar angka, tapi adalah yang dikejar oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Setiap warga negara berhak mendapatkan 1 kali cek kesehatan gratis. Dan lebih luas dari ini, apa sih latar belakangnya? Yang pasti adalah kita mau mengubah perspektif ini atau paradigma kita mengenai kesehatan. Kadang-kadang kalau kesehatan itu udah batuk-batuk, ntar dulu batuk-batuknya kalau lebih dari 3 hari baru diobati gitu. Jadi mengobati daripada mencegah. Nah dengan ada cek kesehatan gratis, kita ubah paradigma tadi dari kuratif menjadi preventif. Sebelum sakit kita batuk-batuk, kita cek kesehatan. Oh jangan-jangan kita mungkin mau punya masalah alergi, atau mungkin kita gaya hidupnya gak bagus, pola makannya itu gak teratur, aktivitas fisiknya ini kurang ya, seperti itu. Nah tadi menarik sih Mbak mengenai segmentasinya sendiri, kan itu ada salah satu fokusnya terkait dengan kesehatan untuk anak-anak gitu kan, anak-anak sekolah. Nah mengapa anak-anak menjadi poin penting gitu untuk mendapatkan cek kesehatan gratis? Apakah mengingat mereka di usia dini agar lebih upaya preventifnya lebih terasa gitu ya? Karena kan maksudnya masih masa pertumbuhan, perkembangan gitu. Betul. Ketika Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terpilih,
Indonesia Emas 2045 itu udah jadi tujuan bersama kita. Indonesia Emas 2045 itu nggak gampang memang diwujudkan, butuh kerja keras yang ekstra luar biasa day by day atau hari per hari. Bagaimana kita mewujudkan itu berarti generasi kita ini juga harus emas juga. Menciptakan anak generasi emas, satu generasi emas itu gak cuma pintar, kepintar itu pasti harus sehat. Nah untuk itulah bahwa anak-anak yang mau kita pintarkan tadi, karena kan beberapa kebijakan atau program prioritas Pak Prabowo ini kan adalah untuk menciptakan generasi emas. Salah satunya itu anak bukan hanya diberikan akses pendidikan tapi juga harus disehatkan. Untuk itulah berpikir nih pemerintah bagaimana caranya supaya anak-anak sehat ya. Apakah kita berikan vitamin saja tanpa tahu sebenarnya ada problem kesehatan tidak dengan anak-anak kita, ataukah memang yang terbaik adalah kita cek dulu ternyata di Republik kita ini masalah kesehatan dari anak-anak kita ini ternyata luar biasa. Ada yang kelebihan gizi, obesitas, ada yang kekurangan gizi, anemia. Bayangkan dengan permasalahan kesehatan tersebut anak-anak belajar. Dengan kondisi obesitas sudah pasti gak nyaman ya. Dengan kondisi anemia sudah pasti lemes-lemes ya. Dengan kondisi gaya hidup yang gak sehat sudah pasti tidak akan bisa menyerap pelajaran dengan baik. Ketika kita mau Indonesia Emas 2045 menciptakan generasi emas, kita sehatkan ini anak-anaknya. Menyehatkan itu juga gak sekedar meramal kayak ilmu meramal, gak bisa. Kita harus screening. Nah screening inilah yang dilakukan lewat cek kesehatan gratis. Anak-anak itu dengan kelompok umur, SD itu ada 13 pemeriksaan, SMP itu ada 15 pemeriksaan, SMA itu ada 14 pemeriksaan. Dan ini semua berdasarkan klaster umur dan tingkat prevalensi penyakitnya. Jadi semua itu mau dicek supaya nanti anak ketika memang ada kondisi abnormal langsung dibawa ke puskesmas. Kalau misalnya tidak bisa tertangani dibawa ke rumah sakit atau RSUD. Kira-kira dari sisi di lapangan sendiri gitu Mbak, ada tantangan tersendiri nggak sih dari implementasinya gitu? Ya. Mungkin kalau kita bedah dulu ya, kita pisahkan satu persatu dulu. Kalau misalnya cek kesehatan gratis di puskesmas, saya sempat waktu kemarin itu waktu cek kesehatan gratis di sekolah BPK Penabur di Serpong, yang anak sekolah, sempat nanya itu sama petugas puskesmasnya. Apa sih kendala terbesar, kenapa rakyat itu masih banyak yang enggan atau belum mau melakukan cek kesehatan gratis? Sudah pasti kita tahu ya, ada anggapan dari masyarakat kita, kalau dicek aku makin takut nanti, makin kepikiran itu sakitnya. Padahal kan gak boleh ya, jangan sampai gawat dulu baru kemudian diobati, itu yang pertama. Dan yang kedua, masih banyak masyarakat yang ternyata sudah mengisi di aplikasi Satu Sehat Mobile tadi, ternyata gak datang. Mungkin karena kesibukan atau mungkin merasa bahwa prioritasnya itu masih kurang karena belum sakit. Nah itu untuk yang di puskesmas. Kalau untuk yang di sekolah ini betul masih ada ketakutan dari anak-anak kita kalau dicek kesehatan gratis itu kayak gimana sih? Apakah berdarah-darah gitu tangannya gitu? Enggak. Jadi untuk beberapa kelompok umur tidak ada tusuk-tusukan jarum, tapi untuk beberapa kelompok umur tertentu yang memang harus dicek anemianya, memang ada ya sedikit aja tik gitu untuk mengecek darah. Nah, jadi memang masih ada kekhawatiran dari masyarakat kita, cek kesehatan gratis itu atau cek kesehatan itu dianggap menakutkan. Ada yang merasa bahwa belum terlalu perlu, tapi ada juga memang belum ada inisiasi. Nah, belum mulai nih. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dari masyarakat. Kita yang harus proaktif dari pemerintah, Kementerian Kesehatan dibantu oleh kementerian terkait seperti Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Bahkan juga dari Kementerian Agama yang menaungi sekolah-sekolah di bawahnya, dan juga dari kementerian terkait lainnya. Bahkan Kementerian Komunikasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan ini juga turut serta untuk mengkomunikasikan. Jadi ketika kita melakukan cek kesehatan gratis dengan metode langsung menuju sekolah, ternyata sekolah, orang tua itu menyambut baik. Wah ini berarti benar nih caranya. Memang ada kekhawatiran, memang belum ada prioritas. Tapi ketika ada, tidak ada keengganan dari sekolah untuk tidak melakukannya. Disambut baik. Pada saat tanggal 4 Agustus kemarin, ada 12 sekolah yang kami jadikan wilayah sebagai titik soft launching atau launchingnya.
Oh, oke. Tanya-tanya tuh sama sekolah, senengnya minta ampun. Waduh, kita seneng ada cek kesehatan gratis supaya kita tahu kondisi anak kita. Kita juga enak memberikan edukasi mengenai kesehatan kepada siswa. Dan yang penting adalah bahwa siswanya itu sehat, itu yang paling penting. Kalau untuk medical check up-nya sendiri itu apa saja Mbak yang diceknya untuk masyarakat secara umum gitu? Iya. Jadi sebenarnya saya sangat berhati-hati ya kalau misalnya kita tuh awam itu mengatakan bahwa ini medical check up. Tapi sebenarnya bukan medical check up, karena medical check up itu kan lengkap sekali ya. Ini adalah cek kesehatan gratis atau screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kalau untuk SD. Mulai dari status gizi, merokok, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, TBC, DM, diabetes mellitus, cek telinga juga, mata, gigi, jiwa, hati, kesehatan reproduksi untuk usia 4-6 dan riwayat imunisasi. Kalau SMP ada tambahan talasemia. Dan juga ada riwayat imunisasi HPV. Karena untuk kelas 9 putri ini sudah mulai ditanya apakah orang tuanya sudah melakukannya. Dan juga mengisi kuesioner mengenai kejiwaan. Jadi memang sudah mulai banyak anak-anak kita yang mengalami mungkin problem tingkat stres, kesehatan mental supaya tidak ada observasi mandiri. Kadang-kadang aku tuh punya penyakit, kan banyak anak-anak sekarang self diagnose gitu, aku bipolar, nggak bisa kayak gitu. Jadi sudah ada kuesioner yang memang sudah terdetek secara medis begitu ya. Untuk anak SMA 16-17 tahun juga sama, status gizi, merokok, aktivitas fisik, gula darah, TBC, talasemia, mata, gigi, hati, dan kesehatan reproduksi. Ini berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan sudah cukup mengetes kondisi kesehatan anak itu berdasarkan tes ini. Jadi kita nggak pakai based on data dari medical check up di rumah sakit swasta, tapi ini saja sudah cukup menjadi indikator anak tersebut sehat atau tidak. Oke. Berarti ya banyak latar belakang masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua gitu ya Mbak. Nah tadi Mbak juga menyebutkan bahwasannya untuk masyarakat yang ingin cek kesehatan gratis bisa melalui aplikasi Satu Sehat. Nah itu mungkin bisa boleh dijelaskan seperti apa Mbak metodenya? Iya, Satu Sehat Mobile ini kan bisa langsung di download ya. Nanti akan ada petunjuk-petunjuk pengisian, ada screening. Setelah itu nanti akan dapat tiket dan kemudian sudah ada jadwalnya. Kita pilih tanggal berapa, langsung datang ke rumah sakit, semua sudah dilayani. Sangat sederhana sekali. Oke. Ada spesifikasi tersendiri nggak sih untuk kelas masyarakat tertentu, misalkan untuk masyarakat katakanlah yang menengah ke bawah, apalagi golongan miskin itu kan sangat rentan sekali terkena penyakit ya Mbak gitu. Nah itu apakah menjadi suatu prioritas bagi pemerintah untuk melayani atau sebetulnya seperti apa mungkin Mbak? Kalau ini memang intinya adalah cek kesehatan gratis ini no one left behind. Jadi semua tanpa memandang status ekonomi, semua berhak mendapatkannya. Tapi untuk masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat rentan tadi, memang ketika ada penyakit keseriusan yang abnormal tadi sudah pasti akan langsung diobati. Jadi bukan ada anggapan bahwa ini cuma cek doang, cuma database doang. Kalau misalnya sakit ya sudah dibiarkan. Tidak, saya tegaskan lagi bahwa bukan itu tujuan. Tujuan akhirnya sudah pasti memang adalah ketika data itu masuk, kalau misalnya sakit langsung diobati. Untuk masyarakat rentan tadi sudah pasti kalau punya BPJS pasti akan nggak perlu bayar, langsung diobati di puskesmas. Tidak bisa tertangani di puskesmas, langsung diobati ke RSUD. Sampai dengan sembuh. Betul. Oke, berarti nggak cuman cek kesehatan doang gitu ya Mbak, tapi ada tindak lanjutnya juga gitu. Oke. Nah terkait dengan tadi aku pengen nyorotin soal permasalahan kesehatan di anak muda gitu ya. Betul. Yang seumuran aku gitu ya, notabene itu tadi juga ada teman-teman yang ngalamin masalah kesehatan mental gitu kan. Terus juga yang paling mematikan adalah masalah jantung dan stroke yang ternyata itu ditemukan gitu kan risetnya bahwasannya anak-anak muda zaman sekarang tuh rentan sekali terkena hal-hal tersebut gitu kan. Nah apakah dengan program cek kesehatan gratis ini menjadi suatu jalan gitu untuk anak-anak muda biar tidak enggan, nggak paranoid buat cek kesehatan, dan kira-kira seperti apa sih bentuk yang diyakinkan oleh pemerintah untuk anak muda gitu ya mau cek kesehatan gratis gitu? Ya.
Saya mungkin mau menegaskan dulu ya, atau mungkin menghimbau kepada masyarakat, khususnya anak-anak atau mungkin siswa atau remaja yang nanti sekolahnya dapat giliran untuk cek kesehatan gratis. Isilah kuesioner dengan jujur. Nah, itu yang paling penting. Yakinlah bahwa kuesioner ini tidak akan diketahui oleh guru. Itu yang paling penting. Ini khusus untuk perilaku merokok ya. Perilaku merokok ya. Vape, apa istilahnya? Vape, vape. ngerokok. Itu kan nanti kan ada di kuesioner. Terkadang saya tidak tahu apakah ketika mengisi ini ada kekhawatiran kalau aku isi nanti merokok, guruku tahu sudah di klaster tuh, yang ini kamu ya si Fulan, si khawatirnya Ani, data gitu pribadi ya kan? tersebar Betul. gitu ya. Enggak. Itu kuesioner itu antara kamu dan petugas kesehatan. Oh, atau jadi ada puskesmas. petugas kesehatan puskesmas gitu Kan ya, nanti Mbak? dicek ketika mungkin perilaku merokok, kan ada pertanyaan apakah sering batuk dalam beberapa hari terakhir, kalau batuk bagaimana, batuk berdahak atau apa. Itu sebenarnya tujuannya bagus, bukan cuma untuk mengecek. Kalau misalnya memang ada indikator untuk abnormal, sudah pasti akan diobati. Sudah pasti nanti dia dapat himbauan untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap lagi ke puskesmas. Itu yang paling penting. Karena kita tahu bahwa ini pola hidup ya, tapi pola hidup, gaya hidup bukan pola hidup, gaya hidup ya, gaya hidup yang tidak sehat, yang sudah sering dilakukan oleh anak muda ketika nongkrong, merokok, minum kopi bisa 4 kali sehari gitu, kopi susu gitu ya, ngemil juga, kentang goreng, burger, terus ketemu lagi temen makan ayam geprek dan lain-lain. Pola rutin tiap hari itu ternyata bisa jadi ini bisa menjadi cikal bakal kondisi kesehatan kita itu tidak baik ke depannya. Betul, gula darah yang tinggi, bahkan juga hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, ini merupakan masalah-masalah yang sering ditemui dan cikal bakal penyakit kronis yakni stroke dan juga jantung. Bagaimana cara mengeceknya? Memang semuanya ada di cek kesehatan gratis. Nanti kan dicek HB darahnya, tensinya, gula darahnya dan lain-lain. Untuk itulah jangan enggan untuk mengisi dengan jujur supaya tahu. Jadi jangan sampai parah dulu baru diobati. Kan kasihan ya anak-anak yang sekarang generasinya itu benar-benar kita butuhkan untuk membuat Indonesia Emas 2045. Ini jadi tulang punggung negara kita ini. Tapi udah pada sakit-sakitan. Tingkat stroke itu di usia 30 udah mulai tinggi nih. Padahal 30 tuh harusnya lagi semangat-semangatnya bekerja itu, mengejar karir dan juga prestasi. Inilah kita cegah. Jadi ketika kamu nanti tahu, pahit-pahitnya kamu tahulah hasil dari cek kesehatan kamu gratis, udah warning. Oh, udah nggak boleh lagi aku nongkrong-nongkrong malam, udah nggak boleh lagi aku pola makan yang nggak sehat, harus olahraga. Merokok kurangi kalau bisa, berhenti sama sekali. Seperti itu. Di lapangan sendiri Mbak yang ditemuin gitu ya, untuk dari segi jenis penyakitnya itu tuh yang paling banyak tuh apa sih yang dirasakan oleh masyarakat? Kalau dari data Kementerian Kesehatan, kalau untuk anak sekolah ya, ternyata anak sekolah ini banyak sekali. Diabetes mellitus meningkat 7 kali lipat pada anak usia sekolah dan remaja 7-17 tahun. Jadi lucu ya, ada yang anemia, ada yang diabetes mellitus juga ini dalam 10 tahun terakhir. Prevalensi anemia cukup tinggi, 1 dari 6 anak usia 5-14 tahun, 16,3% dan 15,5% pada anak 15 hingga 24 tahun. 63,8% anak 10-14 tahun mengalami gigi berlubang. Jadi kalau sekolah sakit gigi itu katanya lebih parah daripada sakit hati ya. Gimana dia mau mengenyam pendidikan dengan konsentrasi kalau masalah-masalah kesehatan di usia sekolah dan remaja. Inilah yang jadi concern negara. Bagaimana cara membuat anak-anak kita sehat? Makanya dicek, kalau misalnya sakit langsung diobati. Oh, nah untuk dari segi jangkauan masyarakat untuk mengakses gitu ya, tadi selain aplikasi itu, berarti masyarakat bisa kemana aja tuh Mbak buat cek kesehatan gratis? Sebenarnya untuk cek kesehatan gratis ini lebih baik digunakan di domisili ya, karena nanti supaya tidak kesusahan lagi nih. Contohnya gini, aku wilayah Tangerang Selatan, Bintaro gitu. Kalau bisa diusahakan itu cek kesehatan gratisnya di Tangerang Selatan Bintaro. Kalau misalnya ada kondisi masalah kesehatan, aku pakai BPJS ya aku ditanganinya di sana. Tapi untuk anak sekolah, karena memang kita ini cakupannya adalah supaya lebih banyak anak sekolah yang kita mau cek, itu nanti memang masing-masing siswa yang mungkin sudah, kalau sehat nggak akan diapa-apain. Kalau misalnya ada warning atau mungkin ada kondisi abnormal,
direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan kesehatan di puskesmas, dia bisa balik lagi ke FKTP-nya, balik lagi ke puskesmas dia, seperti itu. Oh, seperti itu. Tapi kalau untuk jangkauan, ini seluruh Indonesia ya, kita akan lakukan secara bertahap. Jadi memang masyarakat harus bersabar. Secara bertahap seluruh wilayah Indonesia akan dijangkau cek kesehatan gratis anak sekolahnya. Sekarang tadi sudah 70.000 lebih yang terjangkau, bukan 70.000 ya, anak sekolah ini per hari ini sudah mencapai 97.000. Oh, update-nya total peserta. Oke. Iya. Nah, berhubung target dari Cek HGI itu tuh kan 60 juta penduduk bisa untuk merasakan Cek HGI itu sendiri kan gitu, Mbak. Nah, kalau dari sisi koordinasi antar lembaga itu dan kementerian di dalamnya itu seperti apa, Mbak? Apakah ada tantangan tersendiri atau sebetulnya sudah harmonis gitu? Iya. Saya revisi ya, untuk anak sekolah targetnya 53 juta. 53 juta anak yang memang kita harus jangkau. Koordinasinya sudah pasti itu by proses, tapi mungkin kalau bisa saya menjawab adalah contohnya aja ketika kita launching kemarin tanggal 4 Agustus. 4 Agustus itu semua kementerian diajak, itu bukan tanpa maksud. Ada Kementerian Kemendikdasmen, ini menandakan bahwa Kemendikdasmen per launching tanggal 4 Agustus harus sinergi dengan puskesmas, proaktif setiap sekolah untuk mengajukan diri, berkoordinasi dengan puskesmas supaya puskesmas itu datang ke sekolah mereka dan anaknya dicek. Kementerian Agama, jadi sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama juga harus proaktif. Komdiji, ini juga komitmen dari Komdiji untuk di wilayah 3T untuk memastikan jaringan tadi tidak bermasalah untuk aplikasinya atau juga ketika pendaftaran. Bahkan juga kami mengajak Kementerian Kemenduk Bangga supaya ada sosialisasi juga nih kepada remaja dan juga keluarga. Kemen PPA, karena memang cek kesehatan gratis ini juga difokuskan juga targetnya adalah perempuan ya, kesehatan reproduksinya nih. Karena perempuan ini kan target ganda. Sebelum dia nanti melahirkan anak yang sehat, dia harus menjadi sehat dulu dari remaja hingga nanti menikah dan kemudian berkeluarga memiliki anak sehingga generasinya pun sehat. Seperti itu. Oke. Jadi udah terintegrasi gitu ya Mbak ya, dari berbagai macam kementerian dan lembaga itu udah sinergi untuk mendukung program ini gitu. Nah, dari sisi pemerintahnya sendiri seperti apa mungkin Mbak boleh dijelasin lebih detail terkait dengan upaya untuk mengedukasi masyarakat, karena kan tadi juga ada tantangan di lapangannya, apalagi soal trust gitu. Ya ini sebenarnya bukan tugas masyarakat, ini tugas kita semua. Yang dilakukan pemerintah ini pasti setiap hari tanpa kenal lelah, dan kami terus memperbaiki diri bagaimana cara mengedukasi. Jadi cari cara terus nih. Launching ini adalah salah satu cara menandakan bahwa tanda dimulainya cek kesehatan gratis di sekolah, sehingga masyarakat tahu dan teredukasi pentingnya cek kesehatan gratis. Selain itu adalah setiap harinya kami terus berkoordinasi dengan kementerian. Kantor Komunikasi Kepresidenan dengan Kementerian Kesehatan itu punya grup WhatsApp yang sangat aktif untuk mengecek apa ada kendala, apa yang bisa kita lakukan, bagaimana cara menaikkan angka, apakah ada permasalahan komunikasi, adakah sosialisasi yang perlu kita sinergiskan. Kementerian Kesehatan pun juga berkoordinasi dengan seluruh kementerian. Bahkan Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, supaya nanti Kementerian Dalam Negeri di seluruh daerah ini, kepala daerahnya pun juga membantu cek kesehatan gratis ini bisa terlaksana dengan baik. Itu artinya bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini sangat menjunjung tinggi soliditas kabinet. Kementerian dan lembaga itu tidak ada yang namanya program kementerian. Program lembaga tuh nggak ada. Ketika ada program hasil terbaik cepat, Pak Presiden dan juga Wakil Presiden, semua kementerian dan lembaga itu walaupun nggak terkait itu harus sukseskan. Itulah tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan, mengajak kementerian lembaga itu untuk menyukseskan cek kesehatan gratis. Kantor Komunikasi Kepresidenan itu sering sekali mengumpulkan para staf khusus komunikasi masing-masing kementerian untuk mengajak mereka itu, ini data terbaru dari PHTC Pak Presiden, bantu bikin konten sosialisasi dan komunikasi masing-masing, kaitkan dengan program masing-masing, tapi harus kita sukseskan. Jadi kolaborasi soliditas itu
sudah sangat baik sekali. Jadi untuk hal tersebut sudah teratasi gitu ya Mbak Iya. ya. Oke, iya. Nah, salah satu poin pentingnya kan tadi juga dibahas mengenai cek kesehatan gratis untuk para pemuda dan juga perempuan Iya. gitu kan ya Mbak. Nah, mengapa dua kelompok ini menjadi hal yang penting untuk disoroti gitu mengenai kesehatan mereka? Anak muda dan perempuan ini memang nggak bisa kita pisah. Anak muda ini adalah generasi depan, sementara perempuan ini investasi ganda. Jadi kalau menyehatkan perempuan, kita menyehatkan generasi sebenarnya. Bayangkan kalau misalnya dari remaja dia sudah punya anemia. Ketika nanti dia menikah dan melahirkan, ini seperti apa kemudian anak yang ia lahirkan. Jadi memang harus dicek. Kalau anemia dikasih obat penambah darah, diberikan gaya hidup sehat, makan yang bergizi dan juga lain-lain. Sementara anak muda ini yang memang karena kondisi dan perubahan zaman yang seperti ini dan gaya hidup yang begitu banyak godaannya, ini harus kita edukasi si anak muda ini. Karena anak muda ini merupakan masa depan bangsa kita. Dengan cara apa? Kita cek kesehatan, kita edukasi, kita sadarkan dia untuk pentingnya menjaga kesehatan supaya masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian. Ketika cek kesehatan gratis dilakukan di sekolah, ini sudah sangat tepat sasaran sekali. Jadi dua kelompok ini langsung kesasar. Anak muda secara keseluruhan dan khususnya adalah perempuan yang menjadi investasi ganda kita tadi. Kalau misalkan kayak di sekolah kayak SMP, SMA atau kampus mungkin Mbak itu sudah dilakukan belum sama pemerintah? Untuk kampus ini memang belum banyak kampus yang melakukannya. Tapi saya itu, ini kebetulan sekali ya, beberapa bulan yang lalu, saya lupa tepatnya di bulan apa, Kementerian Kesehatan mengadakan cek kesehatan gratis di kampus Universitas Indonesia. Memang sih itu atas inisiasi dari UI sendiri, yang menyediakan beberapa tempat dan juga dokter-dokter yang sekolah di sana, yakni mau menempuh S2, untuk diperbantukan membantu puskesmas yang terdekat di wilayah Depok untuk melakukan cek kesehatan gratis, nggak hanya untuk kampus, siswa kampus, tapi juga untuk di sekitar wilayah Depok. Nah, di UI saya akan cari lagi data terbarunya. Selain UI itu kampus mana yang sudah melakukan. Tapi ternyata dengan apa yang dilakukan oleh UI itu, Kementerian Kesehatan sangat terbuka untuk kampus-kampus yang ingin mengadakan cek kesehatan gratis komunitas juga boleh gitu dilakukan. Tapi memang harus bekerja sama dengan puskesmas terkait dan mengecek kekuatan dari tenaganya gitu. Karena kan CKG ini kan tidak hanya dilayani di sekolah, tapi juga di puskesmas. Nah, kalau untuk komunitas harus ada kerjasama yang baik. Ini artinya bahwa CKG ini sangat memungkinkan sekolah-sekolah, kampus-kampus ini bisa diadakan di sana. Oh, berarti malah baru-baru ini gitu ya Mbak ya, terlaksana untuk yang kampus itu. Sebenarnya untuk kampus ini dilakukan sebelum CKG anak sekolah. Tapi untuk secara keseluruhan memang by proses memangnya, dan harus ada koordinasi yang lebih proaktif lagi antara pihak kampus dan pihak Kementerian Kesehatan. Oke Mbak. Nah, sementara itu kan sebetulnya selain tadi ya anak-anak, anak muda gitu kan, terus perempuan, ada juga kelompok rentan lainnya, yaitu adalah orang tua seperti halnya lansia gitu kan. Nah, kalau dari sisi lansia sendiri gitu, itu cek kesehatan gratisnya seperti apa, dan pasti kan maksudnya ada kendala ya mungkin di lapangan gitu untuk menjelaskan, karena pendekatannya pasti beda gitu kan ya Mbak, per generasi. Kalau lansia ini kembali lagi memang dilakukan di puskesmas. Dan itu nanti dari puskesmas yang akan proaktif untuk mencari secara data kira-kira lansia yang bisa dijangkau, jemput bola, dibantu untuk ke puskesmas atau ke mereka datang ke sana, itu seperti apa. Yang penting dari usia bayi hingga lansia menjadi target cek kesehatan gratis, dan itu puskesmas yang melakukan. Berarti ya kerjasama dengan para, maksudnya aparatur daerah yang ada di sana gitu ya. Oke. Nah, mengenai hal tersebut mungkin aku pengen tanya lebih lanjut lagi terkait dengan program cek kesehatan gratis yang ternyata nanti akan dibahas lebih lanjut atau mungkin di launching lagi kali ya Mbak ya, di HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 nanti gitu. Nah, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan latar belakangnya, meskipun tadi kita udah ngobrol banyak ya, sebenarnya banyak banget masalah kesehatan di Indonesia gitu kan, dan apa sih makna merdeka dari penyakit gitu dari Mbak sendiri seperti apa gitu? Menurut aku merdeka dari penyakit ini sebenarnya ini sangat sesuai sekali dengan apa ya, intisari dari cek kesehatan gratis. Merdeka dari penyakit, kemerdekaan yang modern ya, bukan hanya kita merdeka dari hal penjajahan, merdeka dari ekonomi, tapi merdeka dari kesehatan ini juga sangat penting. Ketika kita mengubah paradigma kita mengenai
kesehatan itu bukan hanya diobati tapi dicegah atau preventif lebih baik daripada kuratif, ini juga sudah menandakan bahwa kita ini sudah terbebas dari pikiran-pikiran bahwa kesehatan itu hanya datang ke puskesmas atau rumah sakit kalau sehat. Dan yang kedua adalah ini proses kita untuk menuju merdeka sehat tadi. Bayangkan 1 tahun ini kita sudah dicek kesehatannya, lalu diobatin. Tahun depan tuh berkurang. Anggaplah masalahnya ada 10 di tahun ini 2025. Ketika dicek berkurang problemnya jadi 9. Di tahun depan jadi 8. Di tahun depan lagi jadi 7 hingga kemudian kita benar-benar masyarakat kita sehat. Jadi jangan ada anggapan bahwa sebentar, ini cek kesehatan gratis apakah hanya tahun ini atau tahun depan? Enggak. Cek kesehatan gratis sudah masuk RPJMN 2025-2029. Jadi selama 5 tahun setiap warga negara akan dicek kesehatan gratis selama 1 kali dalam setahun. Kita menyongsong masa depan merdeka sehat tadi. Oh iya. Boleh dikasih tahu mungkin ke Sobat Tirto gitu ya Mbak ya, terkait dengan harapan ke depannya gitu untuk cek kesehatan gratis ini bisa menjangkau masyarakat lebih banyak lagi. Selain harapan, yang paling penting itu adalah mungkin ucapan terima kasih juga ya kepada masyarakat atas apresiasi, atas atensi, atas penerimaan yang cukup baik dari siswa dan juga kesediaan yang cukup baik dari seluruh masyarakat yang sudah melakukan cek kesehatan gratisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin himbauan juga nih kepada masyarakat yang belum melakukan cek kesehatan gratis. Ayo, ini kapan lagi ya? Cek kesehatan gratis diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa perlu bayar apapun, dan ketika dicek kalau sehat langsung diobati, tertangani. Siapa sih yang nggak mau sehat? Sementara untuk anak sekolah ini mungkin tunggu saja adik-adik semua, adik-adik dan juga para remaja di sekolah, ketika datang petugas kesehatan ke sekolah kamu, jangan sampai nggak masuk. Harus masuk, harus dicek kesehatannya, karena bagaimanapun juga program ini, program cek kesehatan gratis itu sukses kalau benar-benar digunakan, benar-benar dimanfaatkan. Apalah artinya ada program yang baik kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak dipergunakan. Dari pemerintah terus berbenah, pasti akan ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, mulai dari perbaikan tata laksana, mulai dari perbaikan sosialisasi dan juga komunikasi, itu semua kami dengarkan dan kami masukkan dan menjadi ajang refleksi. Selain itu, cek kesehatan gratis ini memang berproses. Sekarang sudah menembus angka 18.219.465. Tapi kalau masyarakat semakin banyak lagi yang menggunakan, angka ini akan semakin banyak hingga menembus angka seluruh masyarakat Indonesia. Untuk sekolah juga kami tetap dorong. Intinya adalah cek kesehatan gratis ini adalah untuk membuat bangsa kita sehat. Oke, thank you Mbak. Semoga program cek kesehatan gratis itu bisa menjangkau masyarakat luas gitu ya Mbak ya. Oke. Dan tadi juga di note banget gitu, pemerintah pasti akan berbenah gitu ya. Betul. Terkait dengan nah ini nih aku juga kayak perlu cek kesehatan gratis. Sudah mulai ya. Cek kesehatan gratis deh. Iya, tadi juga di note bahwasannya pemerintah juga pastinya refleksi gitu ya kalau misalkan nanti ke depannya ada tantangan dan lain sebagainya. Nah, di podcast FYP Tirto ini kita sebelum menutup perbincangan gitu Mbak pengen tanya lebih lanjut ke narasumber terkait dengan, boleh dikasih tahu nih 3 rekomendasi buku dari Mbak Caca gitu, apapun itu buat Sobat Tirto di luar sana. Apapun itu, genrenya bebas Mbak. 3 rekomendasi buku ya. Iya. Atau yang lagi dibaca gitu. Feminist Thought, Rosemary Putnam Tong, itu buku. Dasar-dasar ilmu politik, Miriam Budiarjo. Itu anak visip banget. Yang visip ketiga banget. itu saya rekomendasi, saya nggak tahu ya, masih ada nggak buku Bobo? Oh gitu, majalah Bobo. Jadi kita harus flashback lagi dengan masa kecil kita generasi 90-an untuk membaca Bobo. Karena ketika membaca Bobo itu, saya itu ibaratnya flashback lagi ke masa lalu dan masa kecil saya, masa-masa indah itu. Jadi bolehlah, apa digital atau yang versi cetak itu boleh dibuka lagi supaya tetap lestari itu buku. Mungkin itu ya. Oke, makasih banyak Mbak Caca untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini.
Dan ini jadi akhir dari perbincangan kita gitu. Semoga lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. Oke, Sobat Tirto, terima kasih banyak yang udah ngikutin perbincangan aku bareng Mbak Caca gitu ya. Semoga mendapatkan banyak informasi terkait dengan CKG itu sendiri. Nah, sampai jumpa di podcast FYP Tirto selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Tirto dan subscribe YouTube Tirto itu sendiri. Oke, sampai jumpa Sobat Tirto. Bye-bye.